guys, what up? Welcome back to my channel and welcome to another episode of Ngomel. Ngomel, ngobrol with Amel. Hai guys, welcome back to Amel YouTube channel. Ini kasih efek dulu. Iya, ini kita ASMR. Oh my god, hari ini bintang tamu gue seneng deh. Akhir-akhir ini bintang tamu gue tuh teman-teman dan yang kayak ya udah Teman-teman tapi mesra. Enggak ya? apa sih? Beda ya? Kayak aduh keluar itu pintu keluar sebelah sana. Bercanda sayang. Bener ya gue keluar ya? Hai Bun. Ya ampun Bunda Tisa ini cantik sekali hari ini. Res banget. Kayak formal banget bajunya. Oh mohon maaf, baju tidur ya bang. Mel, tapi gue mau apresiasi sih usaha lo, effort lo. Ya lo kurusan banget Ya cuy. ampun, makasih Sumpah. lah. Padahal gue kurusan bukan buat Tisa. Emang bukan buat gue, buat yang itu kan. Gak ada. Oh, gak ada. Jangan ngadi-ngadi Bu. Oke, hari ini gue akan ngomel sama Tisa. Ngomelin Galak Tisa. banget sih. Iya, ya biasalah kita kan biasa gibahin orang. Kita hari ini mau seru-seruan aja. Oke. Siap Bu diomelin? Ya siap. Oke. Takut. Sayang doain aku ya sayang. Tisa nih sama gue by the way kita sama-sama Leo. Beda sehari doang ya. Ya sehari, tapi Setahun tahunnya beda. sehari, ya bener. Cuman tapi Sehari emang setahun. sifatnya agak sama. Iya bener. Sama-sama berisik. Enggak deh. Keras kepala juga. Enggak, kepala gue lembek nih. Coba pegang, beneran pegang. Ada lemak kayak gitu. Bukan gue yang ngomong ya. Beneran tapi kalau ditanya Amel berat, iya lemaknya di kepala. Tapi ya pokoknya gue kenal Tisa tuh dari kecil. Enggak sih? Gue kayak pas SMP enggak sih Tis? Ya, Gue kelas dari kecil 2 lah. lo baru masuk sertu tuh waktu itu. Ya, dari kecil lah, sekarang udah Bener. kuliah sama-sama kuliah. Bener. Ngerasa ya Allah udah lama banget ya kenal ya. Iya. Enggak sih, emang udah tua aja, namanya juga hidup. Tapi jalanin aja. Nih tapi nih ya, yang gue salut dari Tisa tuh lo selalu main peran dan film maupun sinetron yang menurut gue challenging. Dan ini menurut gue ya, in my opinion, you're one of my and our generation best actress. Duh gue maaf bahasa Inggrisnya agak remedial. Remedial? Begini nih, anak inter kayak gini. Ya, Amin, maaf, ya bismillah. Allah. Tapi ya, Tis, kayak maksud dari peran pertama kali lo tuh apa? Dulu tuh jujur gue tuh pertama kali iklan. Anak iklan. Pantes langsung main film ya Bu ya. Beda lah sama Amel Carla ya kan dulu. Terkenal banget dengan Enggak, tapi saya bukan anak iklan. Tahu gak kenapa? Kalau iklan 30 second muka doang isinya. Soalnya agak gede ya kan gitu. maaf sekali lagi saya tekankan bukan saya yang bilang ya. Ya, kita tahu kok. Iya, tapi jadi lu tuh awalnya iklan. dulu iklan dulu, terus iklan kitaran 2 tahun tiba-tiba ada aja gitu jalan dan link untuk ke sinetron gitu. Jadi casting. Jadi bukan langsung ke film gitu. Jadi emang benar-benar prosesnya ya nggak langsung bisa juga acting, perlu dimarah-marahin dulu sama sutradara. Lo ngerti lah gitu. Tapi gak akan Astrada gak sih kadang-kadang? Iya, karena kan dia yang lebih deket, maksudnya yang lebih touch ke pemainnya tuh lebih ada gitu kan. Kayak tinggal gini Gini doang kayak. Kalau sutradara kan di gini-gini layar dari gitu. layar. Iya. Oh, itu dari umur berapa tuh? Gua dari TKB. 5 tahun ya sih? 5 tahun. Sama. Oh my god. Benar, ya berarti we started early dan sampai sekarang lo masih gokil. Nih ya, tiap gue liat Instagram lo dapat peran baru, pasti nggak main-main ini anak. Karena serius banget. Terus sinetron pertama lo apa? Sinetron pertama tuh dulu tayangnya di salah satu TV kabel. Sekarang TV kabel udah nggak ada, udah hilang. Zaman dulu sekarang tapi udah nggak ada. Gue dulu sinetron pertama itu 2008. Gue tuh dulu masih inget banget ya. Iya dulu masih takut banget sama orang Mel. Jadi gue mau jadi artis, cita-cita gue. Tapi gue nggak berani untuk bisa ngobrol gitu sama orang-orang baru. Bayangin aja gak sih? Anaknya agak pemalu. Aku pengen jadi artis, tapi ketika ketemu orang baru tuh selalu insecure, takut gitu. Tapi sama kamera nggak takut? Kameranya takut. Jadi bayangin aja gak sih, gue pengen tapi usahanya tuh gak ada. Pengen terkenal, untung ibu nggak masih di jalur yang tepat. Iya. Kalau nggak sensasi doang kerjanya kan nggak baik, bener. Gue inget banget sih, maksudnya alhamdulillah waktu itu gue syuting sama orang-orang baik, kayak misalnya Diajarin. Jonathan Om Ijong, lu kenal gak Jonathan Fritzi? Jadi bapak gue ceritanya. Terus dia baik banget gitu. Jadi kalau gue nangis di lokasi pun ya dia masih bisa ngertiin gitu kalau lo tuh anak kecil. Jadi bukannya dimarahin tapi dibimbing gitu. Enak banget. Jadi akhirnya karena gue di awal ketemu sama orang-orang baik, jadi ya gue makin penasaran untuk nerima tantangan-tantangan berikutnya. Mungkin kalau gue ketemu sama orang galak, gue jadi takut lagi kali syuting ya. Iya sih, berarti sangat ini ya, enak gitu. Jalannya pembukanya tuh enak.
pas gitu. Terus abis sinetron lagi atau langsung film? Kalau dulu abis sinetron ada gue serial, gue ingatnya tuh serial judulnya Anak Kaki Gunung tahun 2011 gitu. Tapi sebelum itu gue iklan terus, jadi nggak pernah sinetron. Dulu gue jarang banget, jadi gue iklan, cari pengalamannya di iklan. Tiba-tiba ada serial judulnya Anak Kaki Gunung. Tapi di iklan lu malah nggak takut? Karena nggak perlu acting ribet. Karena nggak perlu acting ribet, cuma enak ya mah gitu. HP baru Enak ya mah gitu. Hebat. Terus abis itu juga syutingnya kan sebentar kalau iklan, jadi kayak seharian sih Bu, cuma main-main doang lah gitu. Terus tiba-tiba ada tawaran serial 15 episode di Padang syutingnya, judulnya Anak Kaki Gunung, PH-nya Om Deddy Miswar waktu itu. Tunggu, itu peran lo jadi anak orang, pokoknya anak-anak kampung. Gue tahu. Tunggu, itu yang syutingnya kayak sebulan apa 3 bulan di Padang? Bilangnya cuma 15 episode, tapi ternyata 3 bulan doang di Padang. 3 bulan doang. 3 bulan lamanya di Padang. Gue tahu, bener. Iya. Iya, gue tahu. Iya. Oh, itu di situ pertama kali dan itu bukan pertama, tapi pertama kali gue bisa blow up, merasakan effortnya syuting tuh seperti apa sih. Kayak ada readingnya, itu pertama kali gue tahu. Oh, ada reading, ada latihan. Terus dimarahin sutradara juga. Bener-bener pertama kali di situ. Nangis nggak? Waktu awal sih gue ngerasa down ya, karena kan masih kecil usianya, dan gue ngerasa 10 tahun ya? Kurang 9 tahun sebenarnya. Gue ngerasa jelek banget deh acting gue di situ. Tapi alhamdulillah banyak aktor-aktor senior yang mau bagi ilmunya gitu. Jadi gue ngerasa yang tadinya insecure jadi percaya diri gitu. Iya sih, karena kadang tuh kalau apalagi anak kecil kan dikasih dialog agak banyak tuh panik gak sih? Parah. Terus ngafalnya udah tuh cepat, terus agak panik-panik. Karena mungkin masih kecil dan yang kita terlibat kerjasamanya sama orang-orang dewasa. Bener. Jadi Dan kadang udah senior gitu gak sih? Iya, jadi ngerasa aduh gue bego banget nih ya gitu kan. Padahal gak juga, padahal namanya juga anak kecil gitu. Iya, tapi itu sih menurut gue gunanya kritikan sih buat kedepannya tuh bagus banget. Bener. Jadi memotivasi kita buat semakin semakin maju, semakin penasaran gitu sama tantangan-tantangan kedepannya. Tapi berarti lo nggak ada les acting sama sekali dong? Not even sanggar-sanggar gitu? Oh, gue pernah cerita, jadi justru yang ikut sanggar tuh kakak gue. Sama cuy, cerita Kakak gue juga. Bahkan kakak gue ikut casting waktu itu. Oh, gak usah, gue pernah cerita, pokoknya kakak gue yang bener-bener passionnya di acting. Gue tuh cuma ya udah nonton film pengen jadi artis, tapi usahanya nggak ada, yang gue bilang gitu kan. Justru kakak gue yang ikut casting sanggar waktu itu, inget banget, Aditya Gumai. Aditya Gumai. Terus keren. Gue datang lah ke situ. Gue ngelihat orang acting marah, gue nangis kayak karena dimarahin beneran. Lo ngerti kan sih kalau acting marah tuh bener-bener menjiwai, ya pasti bawaannya kita yang ngeliat takut gitu kan. Nah gue takut ngelihatnya, jadi bener-bener kayak aduh gue takut banget nih syuting gini gitu. Tapi ternyata ya alhamdulillah mungkin ya rezeki gue di sini gitu. Nggak ngerti sih kenapa bisa kesini juga. Berarti lo basically ya belajar sejalannya karir aja gitu gak sih untuk kayak belajar acting gokil? Ya semacam apa ya dibilang otodidak, sebenarnya nggak otodidak tapi lebih ke learning by doing. Jadi kayak gue belajar sama orang-orang gitu. Dan kritikan dari orang-orang senior sampai sekarang sih yang gue ngerasa kita curhat di second gue tahu banyak gue banyak. Kan? Banyak lah artis-artis senior yang dari dulu kita kecil beliau udah senior sampai sekarang kita udah gede, beliau masih main tuh. Attitude-nya, terus juga cara mereka menerima kritikan dari sutradara, Astrada dan teman-teman segala macem tuh ada dibandingkan artis-artis yang baru tenar. Tapi emang begitu Mel, maksudnya ya kita ngelihat aja sih, maksudnya semakin dia bertahan di dunia seperti ini ya berarti semakin orang cocok juga dengan attitude-nya dia. Kayak kalau misalnya dia baik pasti akan dipakai terus sampai kapanpun itu. Dia bakalan kerja sampai sekarang tuh kayak awet gitu. Tapi kalau misalnya dia sombong ya pasti kayak orang males gitu kerja. Udah gitu udah baik walaupun banyak salah tapi dia mau belajar kan ya pasti bakal ya udah gitu. Karena at the end juga terlihat lah guys effortnya mana mungkin sama kaget kali ya Mel. Oh, maksudnya orang anak-anak zaman sekarang langsung ngetop apa sih namanya, star syndrome kali ya? Star syndrome, bener. Iya kan, maksudnya kayak followers gue udah banyak segala macam. Ya, jadi dia ngeliatnya followers gitu. kali ya. Padahal tidak, ilmu lebih banyak daripada followers. Asik, gila kita. Ini obrolan second account guys. Jangan di follow. Tapi jangan. Karena di second account. Kemarin gue lihat lo series lo jadi orang tunarungu sama apa tunawicara ya? Apa dua-duanya?
Tunarungu ya. Iya. Dan menurut gue itu keren banget. Gue Dan lo pakai berarti bahasa isyarat ya, bahasa isyarat. berarti lo bisa. Gue tadinya nggak bisa. Tapi sekarang jadi setiap gue nerima film tuh rata-rata yang gue gak bisa. Kayak Bener. misalnya kakak yang dia sebenarnya gue nggak bisa nari. mana bisa nari ya Gua kaku kan? banget asli gue sampai pas coaching nari gue dilatih sampai dimarah-marahin, kamu tuh kaku badannya. Iya kak ya. Terus tunarungu juga nggak bisa bahasa isyarat. Bisa isyarat. Jadi alhamdulillah kalau proses film kan pasti ada workshopnya kan, Iya. ada latihan-latihannya. Readingnya lama gitu Readingnya ya. lama, jadi ya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk latihan, ya gue pergunain waktu itu sebaik-baiknya gitu, karena gue juga nggak mau ngecewain yang bayar gue kan. Iya maksud produser. benar. Maksudnya kayak ya Gua udah we dikasih expect you untuk Iya, bisa untuk melakukan tantangan. perannya lah gitu. Dan supaya penonton juga yang ngerasa ya setiap main satu film tuh ada karakter-karakter baru yang gue ciptain gitu. Tapi iya loh benar, dan menurut gue karena orang kan terutama penonton di kita Ya. tuh suka attach gitu loh. Ya. Misalnya kayak Kak Dian Sastro gitu. Oh ADC ya kan, cinta segala macam. Sedangkan kayak ciri khas gitu itu ya. sulit jargon. kan untuk kayak mengubah lo dari satu film ke Setuju. film lain gitu. Setuju. Misalnya kayak lo dari Rungu, jadi pinter bisa nari. penari. Iya. Itu kan untuk orang oh ini yang Tisa kemarin pakai kerudung dan tunarungu Iya, jadi ya ada ciri khas gitu. sendiri ya. Iya gitu, dan menurut gue keren aja sih karena hampir Amin, semua peran yang lo mainin beda-beda, ya nggak? Apa ada yang sama? Ya mirip-mirip loh. Alhamdulillah jarang sih Mel. Jadi maksudnya ya gue bersyukurnya itu. Jadi alhamdulillah dapat tawarannya yang memang beda. Gitu. Dan apa sih yang bikin lo kayak oh ya gue suka acting gitu? Gue nyaman di dalam dunia ini. Maksudnya kayak ya gue emang dari kecil kan udah punya impian mau masuk dunia entertainment. Tapi yang tadi gue bilang, gue pengen jadi artis tapi usaha dan niatnya tuh emang belum gitu. Jadi ya alhamdulillah dikasih kesempatan, dikasih miracle dari Allah Subhanahu wa taala untuk gue bisa ada di dalam dunia ini, ya gue pergunain sebaik-baiknya gitu. Jadi Karena kayak don't take it for granted juga makanya gak gue sih? ya bersyukur aja gitu. Jadi ketika udah kecemplung ya jalanin gitu. Bener. Dan tuh juga ternyata fun kan? Dan fun. Apalagi kalau miniseries, film, Ya. orangnya tuh baru-baru lagi. Ya, seru banget asli. Iya, timnya baru-baru lagi gitu. Kita jadi apa ya, nambah temen gak sih? bener banget. Terus juga nambah apa networking ya, segala macem. Asik banget bahasa gue. Aduh bang, ngomong Jawa aja ya bang ya. Udah tahu. Yuk. Tapi nih ya, Tisa tuh selain jago acting, nah gue tuh baru tahu lo bisa nih ya selama ini. Apaan, Bang? Selama Apaan, ini Bang? gue tuh taunya lo bisa aja main gitar gitu, dan you have passion for musik-musik kayak rock gitu-gitu. Cuman gue nggak tahu kalau you can actually sing. Ya. It amazes me loh, dan gue baru tahu tahun 2020. Kaget nggak? Padahal kita udah temenan dari lama. Gue kaget Parah beneran banget loh. guys, nggak tahu guys. Ya gue juga baru tahu sih. Tapi lo latihan nyanyi gak sih? Gue nggak ada, sumpah Mel acting ya gue learning by doing. Iya, bener Jadi sih. gue passion gue di acting. Emang hebat aja gitu. Amin, amin. Bertalenta dan berbakat. Gue emang passion gue akuin di acting. Jadi kalau misalnya nyanyi ya cuma hobi-hobi gitu, kayak ya gue kalau misalnya lagi nunggu syuting gue main gitar. Hobi tapi jago tuh gimana ya? Amin. Tapi masih banyak kritikan, makanya gue jelasin ke orang-orang kalau ya nyanyi emang hobi gue. Bukan penyanyi bu. Iya. Cuman kalau ada peran nyanyi juga bisa sih. kalau gitu kan? ditawarin ya alhamdulillah gitu kan. Cuman ya gue hobi gitu, sampai sekarang masih belajar gitu, masih banyak banget kurangnya gitu. Jadi ya tolong wajarin aja ya guys kalau misalnya jelek gitu. Tapi enggak, maksud gue yes, ya udah gitu, namanya juga artis gitu ya, yang serba bisa gitu. Ya serba bisa bukan berarti lo harus bagus in everything, tapi you can gitu kan. Ngerti gak maksud gue? Ya bang. Ya bisa gitu. Siap Bang Jago. Asik. Pasti bang jago. Nah, abis ini kan lo bakal ada KKN gak sih? Iya. Iya kan? Iya. Upcoming tahun ini atau tahun depan? Aduh, Sebenarnya sih tunggu gara-gara situasi COVID reda. ya. Tadinya mau tayang Maret 2020, cuman ya Bener. memang Karena syutingnya tahun lalu ya. syutingnya Januari 2020 ini. Dan gue nggak kerasa kayak gila udah syutingnya mau hampir tahun lalu gitu. Bener. Karena COVID ini jadi sama. kesana, Iya, gue cepet syuting di banget ya CNN, gitu. lo syuting KKN ya, cepet bener. banget gila. Maksudnya waktu tuh pas corona tuh kerasa ya udah cepet gitu. Apalagi di rumah doang kan. Iya. Tapi ada syuting nggak kemarin pas new normal gitu? Gue baru mulai syuting sih Juni Juli ini sih, Juni Juli ya sampai sekarang gitu. Kalau Maret April Mei emang bener-bener gue stuck
di rumah. Iya bener sih, sama lah semua orang juga gitu kan. Iya. Baru kemarin aja, sekarang stuck lagi di rumah gara-gara PSBB. Iya. Stay at home lah ya guys. Stuck di rumah sama stuck di dia. Ini gue gak bahas-bahas loh. Bayangin gue udah menghindari loh Tisa. Tapi ibu yang bawa saya ke situ. Tapi ya udahlah. KKN menurut lo nih ya, dari pemainnya, dari kayak segi cerita, terus juga segi acting lo, nilai dong gitu. Oh, Bikin kita penasaran gitu. Karena jujur gue baca di Twitter itu kayak gue baca di Twitter gitu, wih kok agak merinding gimana gitu. kalau di Twitter mungkin 100% seremnya gue akuin. Karena kan orang yang bikin mau nonton film KKN pasti pancingannya di Twitter dulu kan. Kalau di film juga serem, tapi gue karena belum nonton, ya Penasaran juga ibu. gue penasaran. Trailernya aja udah 70% gimana filmnya nih guys. Wow. Ada Megantara juga, ada Oh gue tahu ada Om siapa? Kiki Narendra, Bukan. Megantara, Calvin Jeremy. Lo syutingnya di Jogja berapa lama? Syuting itu aturan planningnya cuma Sebulan. Enggak, justru enggak sebulan, planningnya cuma 20 harian. Cuman tiba-tiba karena waktu itu lagi musim hujan, jadi overtime, jadi sebulan lebih. Ih, tapi ya gue ngelihat kayak aduh hari ini lagi libur guys, tempat kopi yang enak di mana ya? Dan gak kelar-kelar gak sih Mel? Iya, Gue bener. sampai Januari gak kelar-kelar, gak pulang-pulang di Jogja tuh. Tapi enak aja gitu ngelihatnya. Ada Dan lama banget syutingnya. jujur gue excited banget. Dan banyak juga lah orang-orang, kakak gue bahkan bilang KKN mau keluar. Iya yang main temen saya gitu. Terus kayak oh iya siapa? Tisa. Lah gimana sih, kan dia yang udah, kan dia yang bilang ya KKN mau keluar filmnya. Tapi dia tidak tahu, mungkin dia tidak tahu kita temenan. Ya udahlah, karena Anda hebat. Asik. Amin ya Allah. Wow. Amin Mel. Terus planningnya selain KKN tahun ini, di akhir paruh tahun ini Ya. apa sih? Ya udah gitu. akhir Lo tahun. ngomong ngapain Bu? Justru gue ngerasa sih, maksudnya selama libur kemarin, selama stuck di rumah, tapi gue yakin pasti lu juga ngerasain hal yang sama. Maksudnya kita pikirannya jadi lebih terbuka. Maksudnya ide-ide tiba-tiba muncul begitu saja. Ibu produktif nggak tapi di rumah? Alhamdulillah, maksudnya gue ngerasa lebih produktif gitu dibanding yang kayak misalnya di tengah kesibukan gue nggak mikir gitu branding image gue mau dibikin kayak gimana gitu, gue atau ngerti, mau ya. kerja apa nih, gue ngikutin alur aja lah. Tapi sejak kemarin di rumah gue ngerasa lebih apa nih, sesuatu yang mesti gue buat selama pandemi. Kayak misalnya gue kemarin waktu pandemik gue produksi ada program Tisbin Ngamen. Iya gue Kalau liat. tahu gue duet sama ada beberapa penyanyi yang memang gue nggak expect bisa duet. Yang dibales chatnya sama Kak Isyana nggak Kak sih? Isyana. Oh my god. Tapi dia Humble baik banget. dan gue bilang kalau yang mau ikut Tisbin Ngamen berarti mereka orang baik. Kenapa? Karena bener-bener fast respon banget Mel. Jadi kayak gue tawarin duet yang dimana gue bukan penyanyi, gue aduh suaranya masih standar banget, bisa duet sama mereka dan mereka mau. Berarti orang baik dong. Iyalah. Kayak ya udah berarti humble banget. Dan terus ya gue ngerasa bersyukur banget sih bisa ya latihan dikit lah nyanyi gitu. Itu selama pandemi kayak yang gue keluarin ya gitu. Terus next. Kalau next ya mudah-mudahan tahun ini bisa ada single. Amin. Oh my god. Tuh kan. Mana ada hobi tapi abang jago Kan ini gue doa, namanya. itu doa. Amin. Gue doain ya. Duet apa enggak? Oh, ya. Gila ya, ini Mulai. banyak tersirat banget guys, tapi ya. Sebut Mel, sebut merek. Tidak dong. Jangan. Siapapun itu bakal duet gak Bu? Mudah-mudahan nanti duet sama dulu juga, amin. Dia Mudah-mudahan gitu. duet sama dia, mudah-mudahan duet sama ya idola-idola yang lainnya. Terus kayak Om Ari Lasso. Wah kemarin ya, pengen banget gue bener-bener nge-reply story lo kan. Gue bilang kayak gini, ya ampun Om Ari Lasso, gue kalau ketemu gue starstruck banget sih. kan baik banget orangnya. Bapak gue tuh beneran kayak bapak nih. Bahkan kalau nonton YouTube gue kayak ya udah setengah aja lah nonton. Cuman YouTube Om Ari Lasso. Wah ini lucu sekali ya Mel ya. Iya gila ya. Lo kan bapak-bapak. Produktif banget dia selama pandemi tuh. Ya gokil sih, Om Ari Lasso hebat. Terus lo kemarin diundang juga kan? Diundang juga. Apa sih? Enggak, cuman siap. Siap Bang Jago. Oke, terus ini kan Tisa udah jago acting, jago nyanyi, jago apalagi? Jago merebut hati orang kan. Ini kemarin saya kan kebetulan kayak semi jurnalis gitu. Enggak sih, gue stalker aja yang hebat. Kemarin saya lihat abis dari Curug.
banget ya dia. Punya pacar gak sih lo? Enggak punya. Kayak terlalu lucu, jadi kayak saya bikin diri saya bahagia aja. Dari Curug. Iya. Batuk bang. Dari Curug seru banget tuh kayaknya ya. Mendaki gunung, naik gunung, ketemu curug, mandi di sungai, turun ke sawah. Gue nggak mandi di sungai karena lagi rame banget pas itu. Jadi gue salah, perginya salah banget weekend. Lagi rame, jadi gue nggak mandi, cuma lihat-lihat doang, cuma daki doang. Daki doang. Daki, apa sih Nambah trekkingnya? daki. Hah? Nih daki nih. Seneng gak tapi? Seneng dong. Hebat ya, emosinya kayak vibes-nya emang seru banget gitu ya. Iya. Nggak usah blushing gitu kan, nggak perlu pakai blush. Enggak. Senang karena gua punya satu wishlist di 2020. Gue pengen traveling, trekking. Maksudnya kayak bener-bener apa sih? Ya walaupun memang nggak naik gunung, tapi gue ngerasa kemarin tuh vibes-nya bener-bener gunung gitu. Dan gue pengen banget, alhamdulillah. Kapan kita ke Yogi? Saya lagi melototin kayak Yogi. Lo harus tahu, kita udah planning dari tahun 2018. Astaga, nggak jadi bang. Jadi. Sibuk. Amel Carla sibuk. Ketawa-ketawa. Tidak, lebih tepatnya nggak siap-siap. Pokoknya katanya seminggu sebelum gunungnya nggak buka-buka. Iya, dan belum. karena pandemik ini juga, dan kebetulan alhamdulillah dikasih jalan ya. Jalan lah ke Curug. Jalan. Iya. Oh. Jalan. Mobil ke Curug. Kan ayo. Jalan-jalan. Kaki sakit nggak? Hah? Kaki sakit. Sakit. Bisa betul. jalan. Bisa. Ayo kapan? Etis, ini kan kemarin di Instagram Lambe. Udah cebok bang. Ya benar. Kan lu kayaknya lagi deket nih sama orang gitu kan. Siapa? Sama Dul gitu. Kalian kenalnya tuh dari mana sih? Ketawa ya? ntar kalau netizen ya kan. Tisa malu-malu gitu. Gitu aja. Tisa kayak benci nanti digituin. Gue kenalnya waktu itu dari Instagram. Percaya nggak lo? Enggak. Ibu ini slid into his DMs kayak orang-orang bule. Ya, halo kenalan dong gitu. Yang ya DM-an, maksudnya kayak ya gue kan orangnya seneng banget. Misalnya gue pengen diapresiasi sama karyanya, ya gue harus mengapresiasi karya orang juga kan gitu. Setiap orang pasti gitu kan. Jadi gue mengapresiasi karyanya dia. Waktu itu gue suka banget sama lagunya yang Ingin Kau Tahu gitu. Jadi ya wajar. Yang baru ya? 20 awal kayaknya. Oke. Dan gue suka banget gitu, dan gue tuh nggak pernah malu untuk support karya orang siapapun Iyalah. itu. Dan lo juga apalagi teman-teman iya seumuran kan, musisi Indonesia. ya akhirnya gue bilang congrats ya, singlenya keren banget gitu. Terus ya udah, Congrats ya, singlenya keren banget. Kayak gitu ya. terus Pakai emot-emot nggak? kagak lah, Oh ya, kirain. support maksudnya congrats. Dia bilang terima kasih. Akhirnya dari situ muncullah ajakan collab dari Dul. Karena kebetulan kan kita ngobrol, Dia yang ngajak collab. iya, ngobrol selera musiknya sama. Jadi Wow. iya. Tapi emang ya kalau misalnya deket sama cowok selera musiknya sama itu tuh asik banget gitu ya. Kayak Banget. dunia serasa milik berdua gitu. Enggak juga sih, Enggak Bang. juga. Gosip banget. Tapi kan kalau di mobil gitu, wah gue suka banget lagu ini. dan gue jujur ya, maksudnya jarang nemuin cowok teman seumuran yang suka, maksudnya taste musiknya tuh sama kayak gue gitu. Gue nemu kayak Ya, penggemar TikTok lagi ya kan. Nah kebetulan ketemu sama Dul, alhamdulillah gue bersyukur banget diketemuin sama selera ya, musiknya dan sama. cocok aja gitu ya kalau Dan cocok. ngobrolin. Akhirnya collab lah kita. Dari situ sering ngobrol ya mengenai apa ya, enak di sharing juga soal agama juga, musik dan apapun itu. Wow. Udah kenal sama Bunda Maya? Udah Kenalan? Udah. Wah, Kan waktu itu kan gue diundang acara Ari Lasso di rumahnya dia, oh ketemu sama iya, Bunda Maya. bener. Halo Bun, apa Halo, kabar Bunda. Bun? Saya Sabiani. Kayak gitu ya. Atau kayak gitu. Gitu. Tapi pertama kali, selain collab, maksudnya kayak jalan gitu. Pertama kali kemana? As a friend loh. As a Maksudnya friend. kayak As a friend. Pim waktu itu, Pim. ya ampun anak Jakarta banget ke mall. Tapi iya sih gue juga. Pim. Ya, ngobrol juga, maksudnya sharing-sharing soal apapun itu. Yes. Tapi maksudnya apa ya, kalau udah cocok apapun aja jadi topik gak sih? Iya, cocok. Ya cocok lah ngobrol gitu sama dia gitu. Kenapa diketawa-tawa ya guys? Padahal gue normal banget loh. Sumpah lo yang deket gue yang seneng nih. Karena beneran ya. Greget banget ya. Seberapa greget lo?
Enggak dong. Lo yang Maksudnya dekat saya gue yang seneng. Iya gitu kan biasanya. Kak Yogi yang ketawa. Pasti jokesnya sama nih. Gak ngerti gue Bob, tapi oke lah. Maaf aku anak TikTok banget. Oke, sekarang kita mau bacain komen-komen dari netizen. Hal apa sih yang tadinya lo nggak bisa lakuin tapi jadi bisa lo lakuin sama PSBB ini? Tadi ya kayaknya. Apa tuh? Bisa ngamen. Tisbin ngamen. Terus gue ngarang lagu juga. Wah yang bener Tis. Ya. Lo kayak bakat lo bisa bagi-bagi ke orang lain gitu gak sih? Kayak gitu Mel. mungkin iya saya ciptakan ini mungkin Tapi, Allah dulu tapi belum terrealisasi jadi lagu, baru ngarang doang. Maksudnya nulis doang. kirim aja ke kayak produser. Iya bener gitu kirim ya. aja ke kayak produser, kirim ke Om Ari Lasso. Amin ya. Mungkin dijadiin Halo lagu Ari ya. Lasso gitu. Terus sempet nulis. Jadi kan gue kan orangnya suka bikin quote-quote iseng gitu kan. Kalau lagi bosan, boring. Nah rencananya quote-quote yang gue tulis quote-quote pendek gue pengen jadiin buku. Oh, kayak buku ini ya, kayak NKTCHI gitu-gitu Iya, lah, kayak gitu-gitu ya. Sekilas-kilas gitu lah gitu. yang sekarang mau dikeluarin, yang lo baru Upload. ngepost di Instagram. Oh wow, kapan tuh kalau boleh tahu tuh? Mudah-mudahan akhir tahun ini. Wah, jujur excited banget. Amin. Lo Semoga ya. bikinnya pas PSBB ini atau udah dari lama? Bikinnya pas sebenarnya quote-quote-nya juga gue ambil dari yang waktu dulu gue pernah tulis sih gitu udah lama, cuman yang benar-benar realisasi kayak gue niat banget bikin yang lain ya pas PSBB gitu. Untuk kayak gue niat bikin gitu. buku dari tulisan-tulisan PSBB. gue. Gokil loh. Kerjaan gue PSBB kalau nggak streaming ngerjain tugas begadang. Mohon maaf, Sepedaan. mahasiswi UI ya. Tapi ya maksudnya pas libur gue ngapain? Gini doang Terus ya udah. Paling itu aja sih. Terus definisi kebahagiaan menurut kalian? Kalau aku bobo siang. Gue lagi suka banget bobo siang. Enak banget. Definisi. Makan mie. Aduh. Boleh nyebut merek gak sih? Makan mie rebus nih. Pakai telur. Pakai telur. Duduk di rumput. Di rumah. Tadi udah dengerin gue nih. Nih, makan mie rebus, pakai telur, duduk di rumput di tengah malam yang sunyi bersama dia. Aduh, ya gimana nggak bahagia orang sama dia gitu loh. Tapi gue gitu sih, Mel. Bahagia itu sederhana loh, Mel. Jadi kayak lo mau makan mie rebus doang di rumput gitu. Selama sama orang yang tepat gitu ya, pasti Iya, bahagia gitu. bahagia. Iya Bu, ayo temenin saya Bu, ayo makan mie bersama. Makan pecel juga jadi, Mel, di pinggir jalan ayo. Itu kayak story of this been life gitu ya. Pernah makan pecel? Pernah. Bareng. Apa sih? Hah? Bareng. Sama siapa tuh? Sama kakaknya Tisa. Kak siapa namanya? Alita. Tuh gila seru banget ya. Ya udahlah, ada pertanyaan lagi nggak? Kak Angel? Kak Angel tolong dong. You have question or no? Yang susah dong. Aduh, dari tadi gampang semua nih Amel kalah. Enggak, itu tapi menurut gue ya gue cuman pengen tahu aja sih insight dari apa sih yang bikin lo menerima, karena menurut gue tiap lo nge-post yang Boleh. kemarin lo make up, Oh iya. ya itu juga keren banget. Kayak ngerti gak sih apa aja yang lo lakuin, menurut gue it's something challenging. Kulitnya memang ada putih-putihnya. perbedaan, pigmentasi gitu. Iya, iya. Itu untuk apa? Film? Series. Enggak, short movie. Kebetulan gua Yang bener. gua produce sendiri dan itu pengalaman pertama gua jadi Lo bikin sendiri? bikin sendiri. Sutradaranya? Sutradaranya ada teman gua gitu dan Buat di YouTube. buat di YouTube gua. Guys nanti nonton ya. Biar kayak Umay Sahab sama Yusuf Mardika ya. Iya bener. Halo Bang Madun. Asik Bang Madun, Bang Jago. Bang Jago, Abang Madun. Dulu gua main tuh jadi Madun ngejar-ngejar Dika. Lo main di Madun? Main di Madun gua ngejar-ngejar Dika. Madun gitu. Ceritanya lo cewek-cewek genit Cewek-cewek suka. terus kayak- Akamsi ya. Anak gua- kampung sini. Gue ini Mel nonton mereka pada main bola zaman-zamannya syuting pulang pagi mulu. Beneran. Jadi gue callingan pagi pulang pagi. Iya sih, Persari. Ini Bu Perta. Ya ampun, nyambung semua gak sih sih? Tapi pengalaman hidup sih. Gue Iya jadi sih. kayak ya gue pernah ngerasain syuting berat banget tuh kayak Madun tuh. Syuting paling enak dan yang paling sulit. Syuting paling sulit pas gue isyarat sih. Iya. Karena belajar bahasanya. Ya itu tantangan. Syuting Dan ini menurut gue sulit karena lo kan harus gerakin tangan sama mulut kan Iya. at the same time, terus juga harus ada suaranya Iya, dikit iya, gitu. iya. Itu Sayang. keren banget sih. Iya.
Selamat siang semuanya gitu. Jadi lidahnya digituin. Lo belajar berapa lama? Kita dikasih waktu dikit, seminggu doang. Tapi mungkin pas sebelum Pas take kayak gitu ya, lo latihan. dilatih. Latih terus gua PR-nya harus, kan sekarang udah zaman sosial media, jadi gue browsing itu PR banget gitu. Iya sih. Tapi keren banget. Bahkan gue pengen kayak Loki belajar bahasa isyarat karena biar bisa ngobrol aja sama banyak orang. Selamat siang. Gue cuman Selamat dari siang. kecil ini yang kayak hafal. Halo. Nama saya Nih, Amel. kalau gak salah ini I love you deh. I love you. Gemes. Mas. Ini kayak Apaan? tapi ya enggak. Maksudnya kan dia juga kayak metal enggak? Bercanda sayang. Tis kalau tipe cowok idaman lo kayak apa sih? Sederhana. Maksudnya nggak mau terlalu ribet orangnya. Ribet orangnya atau pikirannya nih? Ngerti gak? Maksudnya simple man atau simple yang kayak dari pakaian atau dari cara dia berpikir, berbicara gitu. Simple, gue ngerasa simple tuh universal ya. Maksudnya kalau orangnya udah simple ya semuanya simple gitu. Kayak misalnya dari mungkin cara berpakaiannya bisa simple atau berpikirnya juga ya udahlah gitu, jalanin aja. Personality-nya aja simple ya. Gitu. Gue nggak terlalu suka cowok ribet gitu. Terus takut Tuhan, itu penting banget sih. Itu yang pertama sih sebenarnya tadi. Takut Tuhan, takut ya dia bisa ngingetin gue untuk ke jalan yang lebih benar gitu, sholat ataupun itulah. Yang tiga nggak posesif. Emang gak suka diposesifin? By the way guys, ini kita sama-sama Leo ya. Jadi kayak Lu ngerasa gak sih cewek Leo tuh semakin dikejar semakin kabur tau? tanya Salsabila Adriani bagaimana, karena dia Leo sejati bu. Iya. Kita kan Leo Cancer kan, masih agak kayak baru-baru Jadi gitu tuh. kan, semakin dikejar semakin cabut gue gitu, kayak ilfil gitu gak Oh sih? berarti iya sih. Ilfil gak? Iya apaan sih Berarti nih lo orang? kayak ya udah gitu. Maksudnya nggak pengen yang PDKT terang-terangan lo tahu bahwa dia lagi PDKT ini loh. Enggak, justru kayak yang bikin penasaran gitu kayak tapi tiba-tiba bikin penasaran gitu. Agak curhat banget ini ya. Bikin penasaran. Mungkin namanya bukan ngomel tapi Ngoceh. curhat. With Amel. Terus, Ya pokoknya bikin penasaran gitu. Ini orang kayak bad boy atau good boy? Asik. good boy. Good boy ya, good boy. Sukanya anak-anak baik gitu. Ya baik lah pengennya. Iyalah, maksudnya ya bad boy itu as in style-nya bad boy. Oh ya, suka. Lu mah suka-suka aja lu. Oh iya suka. Kayak ini ya kalau udah jawabannya oh iya suka gitu. Semua hal disukain kayak udah Ada gitu. Heeh. Ada gak ya? Ada tidak ya udahlah, namanya juga artis. Hey guys, bedain dong namanya privasi, tapi dia udah Ngapain sih lu? bedanya privasi sama ya hal-hal. Tapi lo kalau punya pacar pengen dipublish atau enggak? Karena kan ada orang beberapa yang kayak Tergantung, gue pengen dilihat dari karya guys, nggak dari pacar. Tergantung sih. Kalau dulu gue memang nggak mau publish banget gitu, tapi gue takut Karena nggak jelas. gue takut kemakan omongan aja sih Mel sama apa yang gue omongin gitu ya. Misalnya gue nggak mau publish, tiba-tiba gue publish ya gue mau Ya lihat aja tengah-tengah nanti. aja, jalanin aja gitu. Kalau memang Sesuai mood aja gitu. mau dipublish, kalau enggak ya enggak. Kalau lagi gue mas ya publish aja, apa salahnya gitu. Oh. Ya. Tiba-tiba kayak dikasih bunga. Ya gue paling publishnya ya Iya. kayak bikin penasaran gitu. Siapa itu? Gitu. Siapa gitu yang ngasih bunga? Tahu nggak nih? Saya hampir ke gocek sama Tisa. Saya pikir yang ini ternyata yang ini. Ternyata yang ini kirain yang ini gitu. Emang gue juga gitu. Bener. Bahkan ke temen sendiri juga dibikin penasaran, dikira kita netizen. Tapi emang sih jujur lo nggak tahu kan gue admin Lampitura. Oh my god. Bercanda sayang, ya udah gila seru banget ngobrol sama Tisbin hari ini. By the way kan di atas tuh ada studio nyanyi. Iya. Mungkin kita nanti bisa cover lagu bareng. Lu nyanyi kan juga kan? Enggak sebenarnya. Jadi gue menyarankan ibu yang nyanyi, gue yang Bener ya? hey, gitu. Kayak Ajil Dito waktu itu kesini nyanyi juga ya? Dia nyanyi kan bener ya? Dia nyanyi. Hai nge-cover Ajil lagu. Dito. Hai Ajil Dito. By the way, lu sekarang kuliah ya? Satu kampus, satu kelas juga sama Ajil ya? Satu kos sama Ajil. Seru banget tuh. Maksudnya kayak ada bestie lah di situ kan. Bestie banget lah gue. Banyak juga kan, maksudnya yang syuting tuh bukan lo doang, tapi ada Iya. Ajil, ada siapa lagi? Iya, Afifa. Afifa. Terus ya gue kebetulan ya sekelas sama orang yang maksudnya kenal sama gue, kayak Iya. Frisly juga ada.
Sekelas sama Kak Frisly. Kelas juga. Ya ampun, hati-hati tahu nanti dia bisa menerawang. Ya, nggak apa-apa. Kayak Tisa kamu lagi mencontek ya gitu. Hai Kak Frisly. Ya udahlah, nanti mungkin next ya guys, kalian coba komen down below kira-kira kita harus nge-cover lagu apa ya? Love of my life. Ini aja cover ini nih. Semoga terindumu semakin Gue jadi Sofia Lajubanya nggak? Tak berdaya. Ya gue jadi video klipnya aja kayak gini. Apaan? Ya udah gila seru banget ngobrol sama Tisa. Guys sebenarnya nih ya, kayak dari dulu kalau kita ngobrol kayak gini. Iya. Karena Cuman, sebintang. ah Karena sebintang. bener. Iya. Tapi bedanya kadang ya ngobrolnya di tempat awards, kadang ngobrolnya di iya, fashion anjir, waktu show itu ya ya, UI, kadang ngobrolnya di ruangan casting. Jadi ya begitu. Kali inilah kita baru proper ngobrol Iya. kayak ini ya. Thank you so much ya Tisa Biani. Thank you so Azahra. much Amel Carla. Semoga segera dapat jodoh. Ya Allah, amin. Gue nggak perlu lah ya doain kayak gitu balik. Ya amin lah. Ya udahlah, baik banget ya dia. Bisa aja itu loh, gini-gini. menjelak kayak. Apa sih ya udahlah. Intinya thank you so much ya Tisa. Udah Thank you mau so much, Mel. ngobrol-ngobrol di Ngomel kali ini. Don't forget to subscribe to her Subscribe channel. Tisa Biani Azara. Tisa Biani TV. Ya di situ lah pokoknya. Subscribe Nih, Tisa Biani Azara. ada di description box down below. Terus Yep. juga ya udahlah. Nonton vlognya Tisa juga ya. Ada aku ya loh. Bener-bener ya anak. Jangan lupa nonton KKN kalau udah keluar juga. Iya. Iya. Dan film aku juga kalau udah keluar. Gezaran. Iya, masa. Dan DBU. Banyak banget tuh film. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, And and subscribe. love you guys. Komen ya guys. Komen kayak, ih Tisa cantik banget.